Warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini berjibaku memadamkan api yang berkobar di lantai 2 sebuah rumah. Warga dan pemadam sempat kesulitan mendapatkan pasokan air lantaran titik api masuk ke gang kecil. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di kabel tiang listrik yang menjalar ke rumah warga. Penghuni rumah hanya bisa pasrah saat api berkobar menghanguskan tempat tinggalnya. Damkar juga masuk juga, jadi hanya satu tempat yang terjadi yang kebakaran itu di rumah Pak Mamat. Pak, ini yang kebakar berapa rumah, Pak? Itu rumah atau warung, Pak? Itu rumah dua, itu satu rumah, satu yang punya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi kebakaran tadi menjadi pembuka kita di iNews Prime. Kami juga menghadirkan perkembangan kontroversi kritikan Arteria Dahlan yang meminta Kajati berbahasa Sunda saat rapat untuk dicopot. Saya Abraham Silaban. Unjuk rasa pengungsi Afghanistan di kawasan Monas ricuh setelah dihalangi aparat keamanan. Seorang pengungsi dibanting petugas karena dianggap provokator. Long March pengungsi Afghanistan menuju kantor Amnesty Internasional Indonesia di kawasan Menteng dihadang barikade kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Petugas dan pengungsi saling dorong, akibatnya sejumlah balita yang dibawa para pengungsi nyaris terjepit. Para pengungsi berjalan kaki menuju kantor Amnesty Internasional untuk meminta kejelasan nasib mereka yang terkatung-katung selama 10 tahun di Jakarta dan belum juga diberangkatkan ke negara suaka baru. Kita mau keluarkan keluhan kita, suara kita. Kita minta tolong semua orang, semua masyarakat sebagai manusia. Kita sudah 10 tahun di sini, tapi masih tidak ada kepastian. Terus banyak orang, 16 orang sudah bunuh diri. 3 hari yang lalu 1 orang sudah bunuh diri di kota Pekanbaru. Terus kita ini semua sudah sakit jiwa. Mereka tidak bisa tunggu lagi. Terus dari UNHCR tidak ada kepastian. Kita tidak ada jalan lain dan solusi lain. Gagal Long March, ratusan pengungsi akhirnya tetap bisa ke kantor Amnesty Internasional setelah bersedia menumpang armada bus yang disediakan petugas. Menurut aparat, Long March dilarang karena tidak memiliki izin dan berpotensi mengganggu masyarakat. Kesal karena terganggu suara bising setiap malam, ratusan emak-emak di Medan, Sumatera Utara menggeruduk 2 kafe. Akibat tak mengindahkan imbauan, petugas langsung menyegel 2 lokasi kafe. Ratusan warga Kecamatan Medan Sunggal menggeruduk 2 lokasi kafe yang berada di Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Dengan penuh kekesalan, emak-emak bersama warga meminta petugas menutup tempat usaha milik seorang warga karena kerap mengganggu. Dengan penuh kekesalan, emak-emak bersama warga meminta petugas menutup tempat usaha milik seorang warga karena kerap mengganggu warga sekitar, terutama pada malam hari saat warga beristirahat. Petugas gabungan TNI Polri bersama Pol PP yang tiba di lokasi langsung memberikan teguran kepada pemilik kafe agar tidak melanggar ketentuan terutama pada saat pemberlakuan PPKM level 2 di Kota Medan. Ya, apa salah kami? Makanya kami dibuat permasalahan gini. Iya. Terus terang. Hanya karena dengan masyarakat tadi ganggu usaha kami. Iya, itu banyak lagi kedai. Coba ditutup lagi semua. Ada pengaduan dari masyarakat yang mengganggu keamanan ketertiban di lingkungan ini, yaitu adanya aktivitas warga yang melakukan kafe sehingga membuat keributan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena tidak kooperatif, petugas kemudian menyegel kafe dan memberi peringatan agar tidak melanggar ketentuan yang dikeluarkan petugas.
Petugas mengancam akan mencabut izin usahanya jika pemilik kafe mengganggu warga sekitar. Saling dorong antara warga adat dan Satpol PP pecah di Dusun Lodong Maumere. Warga menolak pembangunan proyek lantaran status lahan tidak jelas. Aksi saling dorong warga adat dengan anggota Satpol PP terjadi di Dusun Lodong Maumere, Nusa Tenggara Timur. Warga suku Goban dan suku Soge menolak pemancangan pilar di lokasi tanah HGU Desa Runut. Beberapa warga turun ke lokasi, namun selalu diadang Satpol PP dan aparat keamanan. Sementara warga yang lain terus menyoraki agar pilar dicabut. Situasi semakin panas setelah warga adat mulai beramai-ramai mendekati lokasi penanaman pilar. Mereka memaksa mencabut pilar sehingga aksi dorong pun tak terelakkan. Dari keamanan kembali melaporkan ke Bupati dan mengundang kita duduk bersama, kita sepakat dulu baru kita pasang pilar. Pemancangan pilar di lahan HGU Nangahale diberikan kepada sebuah perusahaan yang mendapat hak pengelola seluas 380 hektare. Tingginya harga minyak goreng membuat ibu-ibu di Surabaya rela antre untuk mendapatkan jatah minyak goreng. Sementara di Malang, Jawa Timur, ibu-ibu yang antre sejak pagi kecewa karena tidak mendapat jatah pembelian. Antrian panjang ibu-ibu ini terlihat di Kendang Sari, Surabaya Timur untuk mendapat minyak goreng murah yang digelar oleh salah satu merek produk minyak goreng. Sambil berpanas-panasan, ibu-ibu ini rela antre mendapatkan jatah pembelian. Untuk mendapatkan 1 liter minyak, warga harus merogoh kocek sebesar Rp14.000 dan menyerahkan fotokopi KTP. Ini berapa, Bu? Kita 1 liter 14, jadi 28. Tadi 7.000. Sekarang 7.000 ya, Bu ya? Tadi rela antri karena murah, Bu ya? Ya lumayan lah, Mas. Untuk dapat memenuhi kebutuhan warga, panitia pasar murah menyediakan 3.480 liter minyak goreng. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng murah sia-sia. Sejak pagi warga yang antre menunggu terpaksa pulang gigit jari karena stok ketersediaan minyak goreng murah habis. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur langsung ludes dibeli warga dengan masing-masing maksimal pembelian 2 liter. Mas kecewa ya, saya pulang nggak dapet ya, padahal ngantri. Nggak dapet kenapa? Ini nggak dapat kupon, desel-desel, padahal sudah ngajukan proposal seminggu yang lalu. Sudah ngantri berapa lama, Bu? Ngantrinya mulai dari pagi, padahal disernya jam 9. Jam 9 diser. Sini jam 8 sudah penuh. Seharusnya 1 KTP 2 liter. Dan peraturannya 1 orang bawa 6 KTP. Maksimal. Berarti dapatnya 12 liter. Ya. Tapi sekarang? Tapi tadi dibilang habis. Tingginya harga minyak di pasaran membuat ibu-ibu kesulitan memenuhi kebutuhan minyak dan memilih pasar murah di berbagai lokasi. Warga berharap pemerintah segera dapat menurunkan harga minyak agar tidak berdampak pada kenaikan komoditas lainnya. Selebgram Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara. Gaga dinyatakan bersalah lantaran lalai saat mengemudi. Pidana pada terdakwa Gaung Sabda Allah Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur siang tadi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Gaung Sabda Alam atau Gaga Muhammad karena dinyatakan terbukti bersalah dan lalai dalam mengemudi dengan korban selebgram Laura Anna lumpuh hingga meninggal dunia. Vonis yang dijatuhkan hakim sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Namun pengacara Gaga Muhammad akan mengajukan banding atas putusan vonis hakim kepada kliennya. Putusan itu Anda sudah dengarkan sendiri, mana majelis hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan. Saya sudah bilang sama Gaga untuk berpikir-pikir, artinya kami punya waktu 7 hari untuk mengambil sikap. Apakah banding atau tidak, tapi besar kemungkinan
kita akan mengajukan banding. Sementara Greta Iren, kakak Laura Anna, mengaku puas atas putusan dari Hakim Ketua. Ya, aku cuma bisa bilang terima kasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Desember tahun lalu, selebgram Laura Anna meninggal dunia di usia 21 tahun. Sebelum meninggal, Laura Anna keluhkan sesak napas. Gaga Muhammad dan Laura Anna menjadi sorotan publik saat kecelakaan menimpa mereka. Namun Gaga tidak bertanggung jawab. Saat itu, Laura dan Gaga berada dalam satu mobil yang mengalami kecelakaan. Laura menuding Gaga di bawah pengaruh alkohol saat mengendarai mobil hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan Laura lumpuh dan menuntut Gaga ke pengadilan. Pelapor anak Ahok, Ayu Thalia, resmi menjadi tersangka. Ayu Thalia yang pertama kali melaporkan anak Ahok ke polisi justru menjadi tersangka pencemaran nama baik. Kasus Nicholas Sen, anak Ahok kontra selebgram Ayu Thalia, memasuki babak baru. Setelah bergulir sejak September tahun lalu, kuasa hukum anak Ahok mengklaim bahwa kini Ayu Thalia resmi menjadi tersangka. Pengacara anak Ahok berdalih status Ayu Thalia sebagai tersangka bersumber dari kepolisian. Sen, anak Ahok, melaporkan Ayu Thalia atas kasus pencemaran nama baik. Ya, betul bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Sean di Polres Jakarta Utara, yang mana terlapornya atas nama Ayu Thalia, saat ini laporan tersebut telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan telah ditetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka. Rencananya besok tersangka akan dipanggil di Polres Jakarta Utara. Mudah-mudahan penyidik bisa segera merampungkan berkasnya untuk dikirimkan ke kejaksaan dan diproses di pengadilan. Perseteruan Sen Purnama kontra Ayu Thalia berawal dari laporan Ayu ke Polsek Penjaringan. Saat itu Ayu melaporkan Sen atas dugaan penganiayaan. Tidak terima dianggap melakukan penganiayaan, kubu Sen justru melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ayu Thalia, wanita yang akrab disapa Tata Anma ini, pernah bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Utara. Thalia mengawali karir di dunia hiburan sebagai personil dangdut Sailor Moon pada 2011. Thalia kemudian membintangi sejumlah FTV dan sinetron. Usai kasus tersebut mencuat, sosok Ayu Thalia pun menyita perhatian. September silam, saat tampil bersama kuasa hukumnya, Thalia mengaku sebagai korban. Di sini sebagai korban, malah dituduh menfitnah. Dan jujur, dengan komen-komen netizen di Instagram saya juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh. Bahkan jadi sulit bekerja, bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi Desember silam, Polres Metro Jakarta Utara telah menaikkan kasus anak Ahok versus Ayu Thalia ke tingkat penyidikan. Polisi memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Ayu Thalia dengan pasal 310 dan 311. Ugal-ugalan di jalan raya, sebuah sedan mewah menabrak angkot dan pemotor. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah aksi 2 pemuda yang berpura-pura menanam padi demi menghindari tilang polisi. Sadar telah salah dan melanggar peraturan, pemuda ini berupaya mengelabui polisi dengan menjauhi jalan raya dan pura-pura bertani. Tak terkecoh, polisi pun memeriksa kedua pemuda ini untuk kembali ke atas motor yang mereka tumpangi. Inilah suasana di kafe Mungkin Esok yang viral di media sosial. Kafe ini viral lantaran menggelar pesta musik tanpa protokol kesehatan.
Dalam video yang beredar, tak satupun pengunjung yang menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum viral, kafe ini pernah disegel karena menggelar kegiatan serupa saat Kota Padang menerapkan PPKM level 4. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Kota Padang langsung mencabut izin usaha kafe ini. Sambil membunyikan sirine, aparat gabungan ini menelusuri gang kecil demi memburu terduga pelaku tawuran antar kampung. Sebelumnya, 2 kelompok pemuda di Jalan Barawaja, Makassar terlibat saling serang. Sejumlah warga yang masih berada di TKP dan berkumpul menyaksikan tawuran ini pun digeledah petugas. Aparat mengimbau agar warga kembali ke rumah masing-masing. Pasca kejadian ini, polisi masih bersiaga di lokasi kejadian, mencegah aksi susulan. Inilah evakuasi truk usai menabrak rumah warga di Kampung Kadoranggem, Serang, Banten. Diduga kecelakaan truk pasir ini terjadi akibat sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini lantaran rumah yang ditabrak dalam kondisi tidak berpenghuni. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah peralatan dan tembok rumah rusak parah. Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Pasir Kaliki, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Tabrakan berawal saat mobil sedan dari arah Gardu Jati ingin memutar balik kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Angkot yang melaju dari arah Cicendo terkejut dan tak sempat menghindar, akhirnya menabrak mobil sedan. Meski telah berbenturan dengan angkot, namun sedan terus melaju dan tancap gas hingga menabrak pemotor. Akibat tabrakan, mobil angkot rusak. Penumpang yang ada di angkot telah dievakuasi warga pasca tabrakan. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi mobil sedan dimintai keterangan di Polsek Andir. Kritikan Arteria yang tidak suka dengan aksi Kajati berbahasa Sunda saat rapat menuai kecaman. Ainus Prime akan membahasnya saat lagi.